Nah, inilah bunga selada sahabat ya. Ini kebetulan selada merah Red Lettuce yang bunganya dari bunga yang berwarna kuning kemudian sudah menjadi bunga yang bentuknya seperti bunga kapas seperti ini sahabat. Nah, inilah yang akan kita panen, kita ambil benih selada dari sini sahabat. Nah, yang seperti ini. Apakah gunanya kita melakukan fermentasi? Apakah semua pupuk organik cair harus difermentasi, Pak Bli? Seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang paling sering Bli dapatkan di kolom komentar. Bukan paling sering, tapi cukup sering, dan ini pertanyaan yang sangat baik, sahabat. Nah, di sini Bli, mumpung pagi ini acaranya kita bikin pupuk organik cair yang langsung pakai. Nah, di sini dia akan jelaskan sebenarnya seperti apa sih pupuk organik cair itu dan apakah semua pupuk organik cair harus kita fermentasi. Nah, kalau misalkan tidak, berarti pupuk organik cair apa yang bisa kita gunakan tanpa harus difermentasi. Nah, ini materi yang sangat baik, sahabat ya. Oke, ini kebetulan beli pagi ini membuat lagi pupuk organik cair dari telur, sahabat ya. Yang ini benar-benar powerful karena beberapa dari tanaman beli itu sudah akan masuk ke fase generatif. Jadi kita akan push lagi dengan ramuan ini, sahabat. Nah, ini adalah beras, sahabat ya. Bukan tepung beras, tapi beras yang beli hancurkan seperti itu. Jadi ya tepung beras juga sih, tapi kita proses sendiri, sahabat. Jadi kita dapatkan benar-benar dari beras yang baik kualitasnya seperti itu. Ini beras yang kita hancurkan jadi tepung, cukup di blender saja sudah bisa seperti ini, sahabat. Kemudian kita masukkan, jumlahnya beli sendiri tidak hitung tadi, sahabat ya. Beli hanya ambil segenggam kecil. Nah, kemudian kita bisa langsung aduk seperti ini. Kita pastikan dulu ini benar-benar menyatu dengan airnya, sahabat ya, tidak ada gumpalan seperti itu, sahabat. Nah, kemudian kita beli masukkan madu di sini, sahabat ya. Nah, mengapa madu, Pak? Nah, karena madu di sini mudah didapat, sahabat, di daerah beli. Kemudian madu ini juga sangat baik untuk pertumbuhan akar tanaman, sahabat. Dan beli sudah buktikan. Dan madu ini juga dipercaya, bukan hanya beli yang mengatakannya, sahabat, tapi juga di luar negeri sana. Sahabat bisa melihat artikelnya di penelitian dalam jurnal balconygardenweb.com. Jadi di sini dikatakan bahwa madu ini, sahabat, madu bagi tanaman itu memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya, sahabat, bisa meningkatkan kadar manis dari tanaman buah, sahabat. Nah, ini sahabat bisa langsung baca, tapi artikelnya dengan bahasa Inggris, sahabat ya. Kemudian juga disebutkan bahwa madu ini memiliki yang namanya honey rotting hormone. Jadi hormon yang sangat baik bagi pertumbuhan akar, sahabat, mencegah dari infeksi maupun hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Jadi benar-benar madu ini baik sekali. Akan tetapi bila tidak ada madu, jangan dipaksakan. Sahabat bisa menggunakan yang namanya gula merah, gula aren. Indonesia ini sangat kaya akan kekayaan lokalnya, sahabat. Kemudian kita bisa sekarang tambahkan telur ini, sahabat. Ini kebetulan telur ayam kampung tadi pagi beli dapatkan, bentuknya lonjong sekali, sahabat. Ini biasanya kalau menetas ini katanya ini jantan, tapi beli tidak tetaskan, sahabat, karena beli sudah punya banyak ayam. Iya, merah sekali, sahabat. Merah banget. Inilah telur organik, sahabat ya. Tuh, telurnya merah banget, sahabat. Telur ayam kampung yang hanya diberikan makanan-makanan seadanya, sahabat. Apa yang ada di kebun itu yang kita berikan. Oke, kita aduk sampai benar-benar hancur, tidak menggumpal. Ya, seperti ini. Kita tinggal tambahkan ke ember yang besar. Ini isinya sekitar 10 liter, sahabat. Nah, kita campurkan ke dalam sini. Ini kalau kita berikan satu tanaman, misalkan satu polybag itu, ini kita membutuhkan minimal 100 ml per polybag atau per tanaman, sahabat. Jadi 10 liter ini bisa cukup sampai 100 tanaman atau 100 polybag, sahabat. Tentunya ini sangat ekonomis, sahabat ya. Bisa untuk 100 polybag. Nah, sekarang kita mulai, sebelum beli aplikasikan, beli akan jelaskan seperti apa sih fungsi dari fermentasi itu sendiri bagi pupuk organik cair, dan mengapa beli juga menggunakan pupuk organik cair yang tidak beli fermentasi seperti yang beli buat sekarang ini. Nah, sebenarnya banyak sekali jurnal iptek yang sudah mengulas mengenai pentingnya fermentasi bagi pembuatan pupuk organik cair. Salah satunya adalah jurnal iptek dari Media Komunikasi Teknologi Fakultas Teknik Kimia
Universitas WR Supratman Surabaya. Secara umum, fungsi fermentasi bagi bahan-bahan organik adalah untuk memecah zat-zat yang baik bagi tanaman kita nantinya ini akan dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Dan dengan proses fermentasi ini diharapkan penyerapan segala macam nutrisi akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, kemudian hal ini diteliti lebih lanjut lagi oleh sahabat-sahabat kita yang berada di Fakultas Teknik Universitas WR Supratman Surabaya, Fakultas Teknik Kimia, sahabat ya. Nah, di sini ternyata sahabat, faktanya ketika diteliti bahwa lama fermentasi bahan-bahan organik yang dijadikan pupuk cair organik, sahabat, sangat berpengaruh bagi kadar nitrogen, fosfor, dan kalium yang didapatkan. Nah, di sini dijelaskan dengan penelitian yang sangat seksama. Ini penelitiannya bagus sekali, sahabat. Jadi ketika difermentasi dalam waktu 4 jam, 5 hari, kemudian terakhir 10 hari, ternyata didapatkan kadar dari nitrogen yang berbeda-beda. Misalkan ketika 4 jam, didapat bahwa tidak ada penambahan berarti dari hasil fermentasi selama 4 jam. Nah, ternyata proses fermentasi selama 10 hari adalah menunjukkan hasil penambahan kadar nitrogen yang paling tinggi, sahabat. Nah, mungkin ini menurut dari jurnal penelitian ini disebabkan karena proses fermentasi dengan lama waktu 10-15 hari ini terjadi peningkatan yang sudah optimum, sahabat. Karena pada saat itu bakteri memiliki waktu optimum dalam melakukan pembelahan sel dan akan mencapai fase stasioner dan akan mati apabila tidak memiliki cadangan makanan untuk bisa tumbuh lagi. Nah, sahabat, jadi tidak salah kan selama ini Bli selalu mengatakan fermentasi selama 10-14 hari. Jadi hampir di setiap video Bali Organik TV Bli pasti menyarankan untuk melakukan fermentasi maksimal sampai 15 hari. Inilah sebabnya, sahabat. Jadi sekarang sudah dibuktikan secara penelitian yang valid. Kemudian begitu juga dengan kadar fosfor, sahabat, atau yang memiliki rumus kimia P2O5. Nah, di sini juga sama, sahabat. Ketika difermentasi selama 4 jam, kemudian 5 hari, kemudian 10 hari, 15 hari, bahkan di atas 15 hari, bagaimana hasilnya? Ternyata memang pada fase 10-15 hari didapatkan kadar fosfor yang paling tinggi. Kemudian pada fermentasi hari ke-15 sampai selanjutnya, kadar fosfor di dalam pupuk organik cair justru makin menurun, sahabat. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana analisis kadar K2O atau yang kita kenal dengan sebutkan kalium, sahabat, terhadap lama fermentasi. Nah, di sini juga didapatkan bahwa dalam waktu 4 jam, kemudian 5 hari, 10 hari, 15 hari, ternyata yang paling baik adalah di rentang waktu 10 hari. Jadi persentasenya sekitar 3,36 persentase dari kadar kalium di pupuk organik cair yang difermentasi. Nah, jelaskan, sahabat ya. Jadi di sini Bli sudah benar-benar menerangkan tidak hanya menggunakan tidak hanya menggunakan reka-reka, sahabat, atau katanya-katanya, sahabat. Nah, di Bali Organik TV Bli sangat menghindari hal tersebut. Jadi memang di sini berdasarkan penelitian, meskipun mungkin di awal-awal Bli melakukannya secara empiris, sahabat, secara apa yang Bli lihat langsung. Tapi ketika kita sudah yakin dengan diperkuat oleh penelitian secara ilmiah, maka kita jadi lebih yakin lagi. Nah, mengapa yang ini Bli tidak fermentasi? Itu pertanyaannya. Mengapa Bli membuat beberapa pupuk yang tidak difermentasi, kemudian langsung diberikan? Alasan yang pertama, sahabat, karena media tanam yang Bli miliki sudah pasti Bli pastikan ya, sahabat ya, memiliki kecukupan bahan-bahan organik yang baik. Jadi di sini bahan-bahan organik akan otomatis menghasilkan kehidupan mikroorganisme dan organisme yang ada di dalam media tanam Bli. Itu yang pertama, karena ini akan membantu penyerapan dari bahan-bahan pupuk organik cair seperti yang Bli buat ini, sahabat, bisa mudah diserap oleh akar tanaman kita. Yang kedua, karena Bli menggunakan bahan-bahan yang sangat lengkap nilai nutrisinya. Seperti halnya telur ini, sahabat, ini telur sudah sangat lengkap nilai nutrisi yang bisa diolah dengan sangat cepat oleh mikroorganisme di dalam media dan kemudian akan mudah diserap oleh akar. Telur itu sangat lengkap, bahkan beberapa video di luar negeri sana menggunakan telur yang masih utuh, sahabat, ditanam kemudian beberapa bulan kemudian digunakan sebagai media untuk menanam
beberapa jenis tanaman dan tidak pernah dipupuk lagi, sahabat, seperti itu. Nah, akan tetapi di sini beli tidak menggunakan cara ekstrim seperti itu, akan tapi beli menggunakan cara yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, sahabat. Nah, yang ketiga di sini beli memberikan pupuk organik cair instan seperti ini dalam rentang waktu yang sangat jarang, sahabat. Jadi tidak seperti pupuk organik cair dengan fermentasi yang mungkin kita bisa berikan seminggu sekali. Akan tapi beli sering sekali mengatakan untuk pupuk organik bahan baku telur seperti ini, sahabat bisa gunakan hanya sekali dalam sebulan atau maksimal 2 kali lah. Jadi 2 minggu sekali seperti itu. Nah, ini akan sangat aman bagi media kita karena bahan-bahan organik yang ada di sini, sahabat, ini akan lama berada dalam media kita dan menjadi pasokan atau cadangan makanan yang lama pula bagi akar tanaman kita. Nah, oke, seperti itu, sahabat. Jadi jangan heran bila sahabat nanti melihat tanaman sahabat semua tumbuh raksasa, daunnya besar, lebar seperti ini, sahabat ya. Karena memang pupuk seperti ini, sahabat, sangat powerful kita berikan kepada tanaman kita sebenarnya di semua fase pertumbuhan tanaman. Ini sebeli buktikan pada sawi samhong yang ukurannya sangat gede, sahabat. Tuh, sampai sepanjang tungkai beli ini. Jadi benar-benar efeknya nyata bisa kita dapatkan. Jadi bagi sahabat yang belum mencobanya, silahkan segera dicoba. Ini bisa kita berikan pada tanaman, semua jenis tanaman di semua fase. Oke, sahabat, jangan lupa sahabat untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.